Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar sore hari ini? Mudah-mudahan tetap baik, tetap sehat, tetap semangat ya. Walaupun memang ibadah kita sudah rutinkan, kita ibadah setiap Rabu dengan online seperti ini dan kita sudah mulai bisa menikmati, bukan? Ya, mari kita akan memulai ibadah Komisi Wanita yang biasa kita laksanakan di hari Rabu ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dan kita betul-betul mau merenungkan akan firman Tuhan, mau memuji Tuhan. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, mari kita membuka ibadah kita hari ini dengan satu pujian. Mari kita nyanyikan bersama-sama Hiseng Aini. Biarlah ini menjadi doa kita bahwa inilah aku Tuhan, seumur hidupku aku mau melayani Tuhan saja.
Mari kita berdoa ibu-ibu sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang menciptakan kami, Allah yang membentuk kami, bahkan Allah yang menuntun kehidupan kami sampai kepada hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau hari ini Tuhan memberikan kesempatan lagi bagi kami untuk merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami, agar kami bisa merenungkan firman Tuhan dengan benar. Dan Tuhan yang akan mengurapi baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, ibu-ibu semua yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing, bahkan semua orang yang mendengar, yang mengikuti ibadah ini, mendengar firman Tuhan melalui YouTube, Tuhan juga akan memberkati kami semua, agar kami bisa merenungkan firman Tuhan dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita bersama dan kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk ibu-ibu sekalian Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Di situ firman Tuhan mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, bulan Oktober kita sudah sampai ya, di akhir bulan Oktober. Dan bulan Oktober biasanya sebagai gereja Tuhan, kita mengenang atau kita memperingati, kita memberi nuansa bahwa Oktober itu adalah bulan reformasi. Kenapa disebut sebagai bulan reformasi? Karena ternyata dulu sekali, pada tepatnya pada tanggal 31 Oktober tahun 1517 itu, terjadi satu peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Ada satu kejadian yang penting dalam sejarah kekristenan. Karena Bapak Ibu ya, kalau dari sumber yang saya coba, berbagai sumber yang saya coba sudah baca dan saya coba intisarikan begini loh. Dulu itu di tahun-tahun sebelum tahun 1517 itu, gereja itu sangat berkuasa sekali. Artinya semua keputusan-keputusan dari gereja itu harus diikuti dan itu penting, itu wajib. Makanya kemudian karena berkuasanya sedemikian, maka ada 3 konteks yang terjadi. Yang pertama adalah Alkitab itu memang tidak dimiliki oleh semua orang dan tidak bisa diakses oleh semua orang. Ada konteks yang demikian. Alkitab hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Biasanya itu ya memang para imam ya. Kenapa? Karena Alkitab itu pada waktu itu belum diterjemahkan ke berbagai bahasa seperti yang punya kita sekarang. Alkitab pada masa itu hanya ada dalam bahasa aslinya, apakah Ibrani atau Yunani, atau dalam bahasa Latin. Dan yang menguasai bahasa-bahasa itu memang tidak semua orang. Umumnya hanya para imam, para ahli-ahli agama dan sebagainya. Mereka lah yang menguasai bahasa-bahasa terjemahan Alkitab itu, sehingga Alkitab memang tidak dimiliki semua orang. Hanya sekelompok orang tertentu saja. Lalu konteks yang kedua, ibu-ibu sekaliannya. Karena Alkitab hanya dimengerti oleh orang-orang tertentu. Alkitab hanya dimiliki, bisa dibaca, bisa dipelajari, bisa dimahami oleh orang-orang tertentu saja, maka kita bisa menebakkan ajaran-ajaran yang beredar pada masa itu pun pasti ditentukan oleh siapa? Ya orang-orang itu bukan? Orang-orang yang punya Alkitab, yang mengerti Alkitab, yang bisa punya akses kepada Alkitab, maka orang-orang itulah yang bisa menentukan ajaran-ajaran yang harus dipahami, diterima, dimengerti, dilakukan oleh masyarakat. Sehingga ketika orang-orang tertentu itu, orang-orang yang bisa punya akses terhadap Alkitab itu,
mereka ingin melakukan sesuatu. Maka supaya masyarakat itu menyetujui, supaya masyarakat itu tidak banyak protes atau demo tetapi harus mengikutinya, maka orang-orang yang punya akses terhadap Alkitab itulah yang menyusun sebuah dogma. Mereka menyusun sebuah ajaran untuk membenarkan apa yang mereka putuskan, apa yang mereka ingin lakukan. Makanya tidak kaget kalau ada ajaran-ajaran yang ya sesuai selera lah, begitu kira-kira. Itu konteks yang kedua. Lalu setelah itu muncullah konteks yang ketiga, yaitu gereja atau orang-orang yang bisa punya akses terhadap Alkitab. Orang-orang yang punya orang-orang yang bisa menentukan ajaran-ajaran, menentukan dogma-dogma, menentukan dalil-dalil, ingin melakukan sesuatu, ingin melakukan praktek-praktek bahkan yang tidak benar sekalipun, maka supaya itu kelihatan benar, supaya itu bisa diterima oleh masyarakat, supaya itu bisa dilakukan tanpa ada protes dari orang, maka mereka menyusun dalil, mereka menyusun ajaran, mereka menyusun dogma untuk mendukung apa yang mereka lakukan. Contoh yang paling heboh waktu itu adalah indulgensia. Indulgensia ya, karena sebetulnya mereka kan ingin cari dana nih, mau bangun satu gereja Basilea ya di Roma dan sebagainya. Maka dijuallah surat penghapus dosa, indulgensia. Orang tentu protes. Dalam hati mungkin orang akan berpikir, mana mungkin ya kita beli surat seperti ini lalu dosa-dosa kita bisa dihapuskan, lalu dosa orang lain juga mungkin yang kita beli surat ini lalu kita bisa mengurangi dosa-dosa kita dan menghapuskannya, kita dibenarkan hanya karena itu. Mungkin orang akan bertanya-tanya, tetapi kan mereka punya akses nih, orang-orang gereja, para pemimpin-pemimpin pada waktu itu punya akses terhadap ajaran. Maka supaya membenarkan indulgensia itu, untuk membenarkan penjualan surat penghapusan dosa itu, maka mereka menyusun satu dalil, mereka menyusun satu dogma, satu ajaran bahwa manusia itu bisa dibenarkan jika mereka beriman aktif dengan cara amal dan perbuatan baik. Jadi bukan hanya iman saja, tetapi iman itu harus aktif katanya ya begitu. Aktif dengan cara apa? Beramal, berbuat baik. Makanya belilah surat penghapusan dosa ini supaya amalmu lebih banyak, dosamu dikurangi dan kamu bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Bayangkan itu konteks yang terjadi. Ada orang-orang yang hanya orang tertentu punya akses terhadap Alkitab. Dan karena mereka punya akses terhadap Alkitab, mereka bisa putuskan ajaran apa saja yang mereka mau sesuai seleranya. Bahkan ketika mereka mau melakukan sesuatu yang tidak benar sekalipun, mereka susun satu ajaran berdasarkan Alkitab yang mereka pahami itu, lalu mereka membenarkan apa yang mereka lakukan. Dan itu yang terjadi. Hingga suatu masa, di tanggal 31 Oktober tahun 1517 itu, ada seorang yang bernama Martin Luther. Dia protes dengan cara dia menulis kepada Albert, seorang uskup agung di Mainz, Magdeburg ya, tentang penjualan indulgensia itu. Dalam surat protesnya itu, Martin Luther melampirkan sebuah salinan tentang perdebatan Martin Luther pada kekuatan dan keberhasilan indulgensia, yang kemudian itu semua oleh Martin Luther diterjemahkan dalam bahasa Jerman, dan kemudian dia pakukan itu, dia tempelkan itu di satu pintu gereja di Wittenberg, supaya semua orang bisa baca, supaya semua orang bisa tahu, supaya semua orang bisa mengerti bahwa itu adalah praktek yang salah. Seharusnya gereja tidak melakukan yang demikian. Reformasi memang di satu sisi, Bapak Ibu, reformasi itu adalah satu protes terhadap praktek gereja dan orang-orang di dalam gereja yang mempraktekkan sesuatu yang tidak benar. Reformasi itu sebuah protes.
terhadap orang-orang dalam gereja yang melakukan sesuatu yang tidak benar tapi dibenar-benarkan melalui dalil-dalil Alkitab. Tapi di sisi yang lain, reformasi juga merupakan satu ajakan bagi gereja Tuhan. Di sisi yang lain, reformasi adalah satu ajakan bagi kita sebagai gereja Tuhan untuk kembali ke formasi awal kita. Reformasi, kembali ke formasi awal kita, yaitu hanya Alkitab saja, sola scriptura, hanya iman saja, sola fide, hanya anugerah saja, sola gratia, dan hanya Kristus, solus Christo, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja, soli Deo Gloria. Itu satu ajakan bagi kita, ibu-ibu sekalian. Nah, lalu kemudian ibu-ibu, ketika kita memikirkannya untuk saat ini, tahun 2023 ya, apa sih konteks kita saat ini yang kita bisa terjemahkan, yang kita bisa praktekkan, yang kita bisa kaitkan dengan reformasi. Ya, kalau kita lihat ibu-ibu sekalian ya, konteks kita sekarang dari 3 konteks yang tadi terjadi di tahun 15-17 tadi. Memang benar Bapak Ibu, di zaman sekarang kalau berkaitan dengan Alkitab kita itu sekarang sih nggak seperti dulu ya, hanya sebagian orang yang bisa punya Alkitab. Sekarang semua orang di zaman ini sudah bebas punya Alkitab. Bahkan mungkin di handphone kita pun kita punya Alkitab. Dan bukan hanya di handphone itu, bukan hanya Alkitab saja, tetapi Alkitab dengan bahasa yang sesuai yang kita mengerti, bukan? Semua orang bisa punya Alkitab, bisa baca Alkitab kapanpun, bisa belajar Alkitab kapanpun. Itu di zaman sekarang. Tapi yang jadi masalah di zaman sekarang, apakah karena Alkitab itu susah ditemukan? Bukan. Alkitab ada di mana-mana. Masalahnya di zaman sekarang adalah orang punya Alkitab, tapi betul jarang ya baca Alkitab. Jarang. Orang tidak lagi membaca Alkitab. Bahkan mungkin baca dari handphonenya, lalu sambil lihat WhatsApp-nya, lalu lagi scroll Instagram-nya, lalu lihat lagi berita-berita ya, aduh ini presiden gimana ya, pemilihan presiden dan sebagainya. Begitu kan? Itu konteksnya. Lalu yang kedua konteksnya tentang sama seperti 15-17 yang lalu itu, tentang ajaran. Ya, Ibu sekalian, memang di zaman ini ajaran itu tidak ditentukan hanya oleh sekelompok orang saja. Betul. Tapi masalahnya di zaman ini kita kebablasan, Ibu ya, dengan ajaran. Kalau dulu masalahnya adalah karena ajaran ditentukan hanya oleh sekelompok orang saja, sehingga orang-orang ini bisalah melakukan sesuatu yang tidak benar sesuai maunya mereka. Di zaman ini enggak, memang ajaran tidak ditentukan oleh 1-2 orang atau sekelompok orang saja. Tetapi masalahnya adalah di zaman ini semua orang bisa tuh mengucapkan atau mengajarkan satu ajaran yang mereka sendiri sebetulnya tidak pernah gitu menggali Alkitabnya. Ya kan? Coba lihat di TikTok itu loh Ibu. Ada banyak orang di TikTok itu yang ngomong ya, di Instagram ya, ngomong tentang, yang benar itu ajaran yang seperti ini loh. Kita itu harus seperti ini loh. Kata-kata hari ini kita harus seperti ini, kita harus seperti ini. Mereka kutip ayat, mereka pakai ayat tanpa mereka tahu konteksnya, apa yang dibicarakan oleh ayat itu, pokoknya ambil saja dan lain sebagainya. Ini kebablasan juga untuk generasi zaman sekarang. Kalau dulu terbatas aksesnya, kalau sekarang terlalu terbuka, sampai siapapun mau benar, nggak benar, atau sesat atau apapun, pokoknya ngomong dulu lah. Toh Instagram, TikTok, YouTube itu bebas. Siapa yang mau bilang salah? Itu kan salah menurut kamu. Pokoknya ini YouTube saya, ini channel saya, bebaslah dan sebagainya. Itu yang terjadi sekarang kan, ibu-ibu. Itu masalah juga.
Lalu dalam konteks yang ketiga tentang gereja. Kalau tahun 1517 tadi, gereja mempraktekkan hal-hal yang tidak benar, lalu dibenarkan oleh sekelompok orang yang punya akses terhadap Alkitab tadi. Di gereja-gereja sampai saat ini memang masih ada juga ya yang mempraktekkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Memang iya sih masih ada juga gereja-gereja yang tidak sesuai. Ada ART ada tetapi tidak dilakukan. Tahu firman Tuhan tapi juga tidak. Ya suka-suka pemimpin agamanya lah, pemimpin gerejanya ya, kayak gitu ya. Masih ada juga. Padahal Ibu kita sama-sama meyakini, kita sama-sama tahu ya bahwa gereja seharusnya melakukan kehendak Allah yang nyata di dalam firman Tuhan. Tidak bisa tidak. Harusnya demikian. Walaupun konteksnya masih ada juga yang miring-miring sedikit ya. Tetapi itulah konteks kita sekarang. Makanya ketika kita memaknai reformasi bagi kita di tahun 2023 ini, bagaimana kita memaknainya? Dalam konteks kita tentang Alkitab, tentang ajaran, tentang gereja. Bagaimana kita memaknainya? Saya mau mengajarkan satu hal saja untuk ibu-ibu sekalian, sesuai dengan Roma 10 ayat 17 tadi. Firman Tuhan tadi mengingatkan kita dalam konteks yang demikian. Mari kita memaknai reformasi tahun ini dengan satu pemahaman bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Tapi bukan pendengaran terhadap gosip, bukan pendengaran terhadap berita-berita, terhadap apa yang ada di YouTube, yang di Instagram dan lain sebagainya. Tapi iman itu tumbuh, bertahan, hidup melalui pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pakai pendengaran kita, bahkan semua indera kita, mata kita untuk membaca, telinga kita untuk mendengar, jari kita buka YouTube dan lain sebagainya, nonton dan lain sebagainya. Iman bisa bertumbuh melalui semuanya itu, tapi bukan yang sembarangan. Tetapi iman bisa bertumbuh karena kita mau memfokuskan semuanya itu, pandangan kita, telinga kita, pendengaran kita, bahkan seluruh indera kita hanya kepada firman Kristus. Bacalah, renungkanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita bisa menjalani hidup kita sesuai dengan cita-cita reformasi. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini ketika kami memaknai lagi reformasi di tahun ini. Kami bersyukur kalau firman-Mu mengingatkan kami bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Tapi bukan hanya mendengar kepada hal-hal yang tidak benar atau hal-hal yang luas sekali, hal-hal yang tidak menentu, tapi pendengaran akan firman Kristus. Biarlah kiranya Tuhan yang menguatkan kami semua untuk kami bisa melakukan firman yang kami dengar hari ini. Kami mau mendengar akan firman Tuhan. Kami mau membaca akan firman Tuhan. Kami mau merenungkan akan firman Tuhan, sehingga kami bisa memahami firman Tuhan dan kami mau melakukannya dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan untuk perenungan ini, dan Tuhan memberkati kami untuk bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berfirman kepada kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat sore ibu-ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai bertemu nanti di hari Minggu di gereja ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.